wabarakatuh. Di sini saya akan mepresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Sunnah-Sunnah Puasa dan yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Erlin Sintiawati dan teman saya Sofatul Hairiyah. Sunnah puasa jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Puasa sunnah adalah amalan yang dapat melengkapi kekurangan amalan wajib. Selain itu, puasa sunnah dapat meningkatkan derajat seorang menjadi wali di mata Allah. Lewat amalan sunnah inilah seseorang akan mudah mendapatkan cinta Allah. Sebagian disebutkan dalam Quran hadis, "Hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya." Dan ketentuan dalam melakukan puasa-puasa sunnah: 1. Boleh berniat puasa sunnah setelah terbit fajar jika belum makan dan minum. Selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa berdasarkan dengan puasa wajib, maka niatnya harus dilakukan sebelum fajar. 2. Boleh menyempurnakan atau membatalkan puasa sunnah. Dalilnya adalah hadis al-Asya di atas. Puasa sunnah merupakan pilihan bagi seorang ketika ia ingin memulainya. 3. Seorang istri tidak boleh puasa sunnah sedangkan suami bersamanya, kecuali dengan izin suaminya. Macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah biasanya dilakukan hari Senin dan Kamis. 2. Puasa selama 6 hari pada bulan Syawal. Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal adalah puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai penyempurna ibadah puasa Ramadan. Bila dikerjakan, maka nilai pahalanya sama dengan berpuasa bertahun-tahun. 3. Puasa hari Arafah. Puasa Arafah adalah jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah dinamakan karena saat itu zaman jamaah haji sedang wakuf diterik matahari di padang Arafah. Puasa Arafah dilakukan bagi mereka yang tidak berhaji, sedangkan yang berhaji tidak disyaratkan untuk puasa. Yang keempat akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Sofatul Hairiyah. Kepada Sofatul saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Sofatul Hairiyah. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Erlin Sintiawati tadi. Baik, yang selanjutnya nomor 4, puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Pada Muharram, awal tahun bulan Hijriyah, berdasarkan dalam beberapa hadis, terdapat anjuran daripada Rasulullah SAW kepada umat Islam untuk berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram bisa disebut dengan hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Adapun fadilah atau keutamaan berpuasa pada hari Asyura ini, Nabi Muhammad SAW berdoa agar setiap yang berpuasa Asyura, agar Allah mengampuni dosanya selama 1 tahun yang telah berlalu. Yang nomor 5, puasa pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan di saat Nabi Muhammad SAW melakukan puasa sunnahnya yang terbanyak. Di bulan-bulan lain, Nabi tidak melakukan puasa sunnah sebanyak di bulan Sya'ban. Yang ke-6, puasa hari Abyad atau puasa setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan Qamariyah. Disunahkan untuk melakukan pada hari-hari putih atau Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Yang ke-7, puasa Daud, yaitu sehari puasa dan sehari berbuka. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW yang artinya, puasa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puasa Daud, dan salat yang paling dicintai Allah adalah salat Nabi. Biasanya dia tidur sampai pertengahan malam, lalu bangun sepertiganya, dan tidur lagi 1/6 malamnya.
Beliau biasanya puasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Bukhari. Yang nomor 8, puasa 8 hari bulan Zulhijjah sebelum hari Arafah atau puasa tarwiyah. Hukum puasa ini sunnah muakkad. Puasa ini dianjurkan baik kepada orang yang sedang haji maupun yang bukan melaksanakan haji. Karena dalam sebuah riwayat yang diterima dari Hafsah, diterangkan bahwa amal yang dilaksanakan 10 hari awal Zulhijjah mempunyai keutamaan, termasuk ke dalamnya amal ibadah puasa. Yang nomor 9, puasa pada bulan-bulan yang terhormat. Al-Aihar Al-Hurum, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hal ini Nabi SAW Al-Aihar Al-Hurum, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hal ini Nabi SAW bersabda, yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sholat yang paling baik setelah sholat yang diwajibkan adalah sholat tengah malam, dan puasa yang lebih baik setelah puasa Ramadan ialah puasa pada bulan-bulan terhormat. Menurut ahli fikih Hanafiyah, puasa yang dianjurkan itu ialah 3 setiap bulan tersebut, yaitu hari Kamis dan hari Sabtu. Barang siapa mengalami tabalus atau kekacauan dengan puasa sunnah atau salat sunnah, maka diperbolehkan memotong di tengah jalan, tidak diteruskan sampai akhir. Tidak boleh bila itu haji sunnah. Barang siapa tabalus dengan melakukan qada wajib, maka tidak boleh memotong di tengah perjalanan. Yang selanjutnya bab 3 penutup. Jadi kesimpulannya, puasa mempunyai kedudukan yang tinggi karena di samping ibadah wajib yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mengandung banyak hikmah yang berkaitan dengan rohani dan jasmaninya. Hanya Allah yang mampu menghitung secara pasti berapa banyak fadilah atau pahala puasa sunnah. Dari sini Allah berkenan menyandarkan ibadah puasa untuk dirinya sendiri, bukan yang lain. Sarannya yaitu kita sebagai orang mukmin selain menunaikan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan, kita seharusnya melaksanakan puasa-puasa sunnah sama seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah. Karena dalam puasa-puasa sunnah tersebut terdapat banyak sekali fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan jika kita dapat melaksanakannya. Maka dari itu, kita selaku orang mukmin hendaknya berusaha untuk melaksanakan puasa sunnah tersebut. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan orang yang mendengarkan. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.